nampak sekali betul-betul ada perkembangan yang sangat-sangat signifikan gitu. Baik itu dari secara fisik terutama ya, sekarang lebih kelihatan bugar, segar gitu, Pak Ardi maupun Bunia. Ya alhamdulillah semakin religius karena memang di sana juga ada ustadz ya di panti ini, ada ustadz yang mereka bisa sewaktu-waktu melakukan berkonsultasi begitu. Berarti ada bimbingan yang bisa? Iya, bimbingan untuk selain aktif berolahraga ya. Kita lagi menunggu panggilan dari kejaksaan yang akan memberitahukan. Benar, hari ini tanggal 24 November sekira pukul 10 WIB tadi pagi telah dilaksanakan penyerahan tersangka, berkas perkara dan barang bukti atau yang dinamakan lain itu tahap 2 perkara tindak pidana narkotika dengan tersangka ZF, RAB, dan AAB dari penyidik Polres Metro Jakarta Pusat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahap 2 dilakukan secara daring atau melalui Zoom meeting, di mana para tersangka tetap berada di Lembaga Rehabilitasi Fun Kampus Bogor dengan didampingi oleh penasihat hukum, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat dan jaksa. Sedangkan jaksa yang tergabung dalam tim jaksa peneliti tetap berada di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mungkin dalam hitungan 7 hari ke depan kita akan sudah melimpahkan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Kita tunggu penetapan dari Pengadilan Negeri. Kalau sudah ada keluar penetapan, kita baru lakukan sidang. Berarti bisa dibilang berkasnya itu sudah komplit ya Bang ya? Sudah komplit, sudah lengkap, sudah dinyatakan P21. Kita ini sedang membuat surat dakwaan. Kalau dalam aturan undang-undang itu kan secepatnya sebetulnya kita melimpahkan ke asas itu ada 3 dia, singkat, cepat, biaya murah ya. Itu dia. Itu Ya, karena segera mungkin kita akan limpahkan ke pengadilan. Telah dilaksanakan penyerahan tersangka, berkas perkara dan barang bukti atau yang dinamakan lain itu tahap 2 perkara tindak pidana narkotika dengan tersangka ZF, RAB, dan AAB dari penyidik Polres Metro Jakarta Pusat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahap 2 dilakukan secara daring atau melalui Zoom meeting, di mana para tersangka tetap berada di Lembaga Rehabilitasi Fun Kampus Bogor dengan didampingi oleh penasihat hukum, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat dan jaksa. Sedangkan jaksa yang tergabung dalam tim jaksa peneliti tetap berada di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Nanti setelah kita limpah setelah jangka waktu dari 1 sampai 7 hari itu, kita tunggu penetapan dari Pengadilan Negeri. Kalau sudah ada keluar penetapan, kita baru lakukan sidang. Sudah komplit, sudah lengkap, sudah dinyatakan P21. Informasi yang beredar yang disampaikan kepada saya adalah bahwa Pak Ardi mencoba melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi. Itu informasi yang beredar. Di sini saya mesti tegaskan bahwa informasi tersebut adalah salah. Informasi tidak benar dan cenderung fitnah. Karena Pak Ardi dan Bunia ini justru sedang giat-giatnya mengikuti semua program yang ada di panti. Tujuannya adalah mereka ingin segera sembuh, ingin segera pulih, ingin segera melaksanakan aktivitas sebagaimana umumnya masyarakat begitu, dan memberikan karya-karyanya yang terbaik buat negeri kita. Dan mengenai kecelakaan di jalan tol itu tidak benar sama sekali, karena sesungguhnya yang terjadi adalah pada hari Sabtu sore ketika Pak Ardi selesai menjalankan sholat asar, beliau mengikuti latihan kickboxing. Kebetulan sudah 2 minggu kurang lebih Pak Ardi giat mengikuti latihan kickboxing, dan ini juga bisa kami buktikan langsung ketika hampir 2 minggu yang lalu saya sempat membesuk, dan di situ ada beberapa orang penyidik, dan memang Pak Ardi saat itu selesai latihan kickboxing. Nah, menurut informasi yang saya peroleh, dan ini juga setelah saya bertanya kepada pelatih, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya,
pelatih beliau seorang profesional di bidangnya menyampaikan kepada saya bahwa saat latihan ini ada satu adegan ya, ketika sekitar jam 4:10 ya, ada satu adegan, ada satu gerakan tendangan begitu yang kemudian membuat beliau jatuh dan kepala terbentur lantai dengan cukup keras. Disitulah kemudian pelatih memanggil beberapa orang di sekitar lokasi kejadian, termasuk Bunia, karena Bunia waktu itu lagi sholat asar, jadi tidak ada di tempat latihan. Nah, saya perlu sampaikan bahwa memang kickboxing ini diikuti juga oleh Bunia, jadi beliau berdua ini mengikuti latihan rutin seminggu kalau tidak salah 3 kali, dan kebetulan di hari Sabtu itu juga jadwal latihan, tapi Bunia masih sedang sholat asar. Dan pada saat jatuh akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bogor. Itu cerita yang sesungguhnya, dan disampaikan pihak panti juga kepada saya, dan pelatihnya juga sudah menyampaikan kepada saya. Itu fitnah banget, sekali lagi itu fitnah ya, dan tolong deh jangan kemudian kita membuat memberikan informasi yang menyesatkan, apalagi kemudian sampai mengganggu psikis orang-orang yang berada di sekitar. Khawatirnya saya gitu, jangan sampai mengganggu psikis, karena ini lagi fokus untuk rehab, ada musibah terus tiba-tiba ada isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan kasihan. Saya sangat prihatin, dan mudah-mudahan stoplah isu-isu yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang benturan ini, kata pelatih, benturan kepala cukup keras, kepala bagian belakang ya. Sore itu langsung dibawa ke rumah sakit di Bogor, namun kemudian malamnya dirujuk ke Jakarta karena harus ada tindakan lebih lanjut. Jadi dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta, dan sampai saat ini dirawat di rumah sakit tersebut. Kemarin saya besuk, beliau sedang tidur, saya nggak lama lah, saya hanya yang penting saya lihat kondisinya. Terus kemudian hari ini juga saya besuk kembali. Tadi saat saya besuk kebetulan ada juga beberapa dari BNN datang membesuk beliau di rumah sakit. Tidak sampai ke SOP, tetapi bahwa di situ kan ada petugas dari rehab yang juga mendampingi 24 jam. 24 jam ya di rumah sakit. Dan ini menurut saya sangat bijaksana lah, karena untuk ketergantungan obat ini kan juga mesti dirawat psikis ya, psikologinya. Beliau kan tahu persis bahwa sakit kepala, dan tadi sempat sih ada semacam candaan, kirain wajahnya atau ada luka-luka kecelakaan begitu kan. Naudzubillah min dzalik, karena informasinya kan kecelakaan di jalan tol kan parah gitu ya, sampai ada isu wajah bersih semua. Dan akhirnya beliau dari BNN kan bisa melihat langsung kondisi fisiknya Pak Ardi, bahwa memang bukan hanya tetapi bahwa kejadian memang menimpa kepala, bukan kecelakaan lalu lintas gitu, memang betul-betul latihan olahraga. Saya tidak bisa memberikan informasi lebih jauh soal kondisinya, karena itu sebaiknya memang dokter lah yang memberikan penjelasan. Di panti rehab biasanya orang berapa lama di rehab ya, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan begitu ya. Ya tergantung, namanya orang berobat itu tentu saja tergantung kepada individunya. Seseorang kan akan berbeda, treatmentnya juga berbeda, jangka waktunya pasti juga berbeda.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.